Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man salaka sabili ومن صار على نهجه ومن جاهد في الله حق جهاد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث كنت وعد سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmat kepada kita semua. Teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa hari ini kita sudah berada di hari ke-8 bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan segala kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai bagian dari hamba-hamba yang bertakwa, dan insyaallah mudah-mudahan kelak Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah Allah pertemukan kita semua di dalam syurganya. Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini tema kita adalah berjamaah dalam dakwah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang berjamaah, kita berbicara tentang sebuah keramaian, sebuah kumpulan. Tapi yang membedakan antara jamaah dengan kumpulan-kumpulan lainnya adalah diantaranya bahwa berjamaah itu memiliki sistem. Berjamaah itu memiliki nilai, norma, aturan. Dan berjamaah itu adalah memiliki tujuan. Ini yang membedakan antara jamaah dengan kumpulan-kumpulan biasa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa kaitannya dengan dakwah? Kita tahu bahwa dakwah adalah merupakan satu pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah merupakan aktivitas menyeru manusia, menyeru umat manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Esensi dari dakwah itu adalah islah, perbaikan. Esensi dari dakwah itu adalah taghyir, perubahan. Sehingga diharapkan ketika kita berdakwah, kita melakukan perbaikan dan kemudian juga melakukan perubahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan tema kita tentang berjamaah dalam berdakwah dengan pemahaman fikih amal jama'i, dengan pemahaman tentang amal jama'i. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bergerak secara teratur, penuh dengan keteraturan, penuh dengan keseimbangan. Satu yang lain saling bergerak, saling bekerja sama, ya bersama-sama membangun sebuah keseimbangan, membangun sebuah keteraturan. Dan hasilnya apa? Ini yang bisa kita rasakan.
keseimbangan alam, ya, keseimbangan pada ciptaan Allah. Allah Azza wa Jalla, ketika kita berbicara tentang dakwah, maka sudah menjadi sunnah kauniyah ketika kita mencapai apa yang menjadi tujuan dari dakwah kita, target-target dari dakwah kita, maka kita juga membutuhkan kebersamaan. Kita bersama-sama merencanakan dan kita bersama-sama pula kemudian melaksanakan dan mengerjakan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan berjamaah. Setidaknya dari apa yang saya catat, dari apa yang pernah saya baca, beberapa urgensi, ya, berjamaah dalam dakwah ini. Yang pertama, kita berjamaah dalam dakwah itu adalah karena memang berjamaah itu adalah merupakan kewajiban syar'i. Artinya dia adalah merupakan kewajiban syariah. Rasanya tidak mungkin kita berdakwah kalau tidak berjamaah, kalau tidak bersama-sama. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-104. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, dan hendaklah ada, ya, segolongan, dan hendaklah ada di antara umat ini segolongan orang, ya. Artinya apa? Segolongan orang yang menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi menyeru pada amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang memang mereka begitu, ya, memiliki kewajiban untuk menunaikan dakwah. Dan itu secara berkelompok, secara bergolongan. Artinya apa? Ini kan menunjukkan lebih dari satu orang. Jadi kita punya kewajiban secara syar'i berdakwah secara bersama-sama dalam sebuah kelompok, dalam golongan di antara umat ini. Nah, ini yang pertama, ya. Sehingga ia adalah merupakan kewajiban secara syar'i. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kan ada perbedaan di kalangan ulama, apakah dakwah yang kita lakukan ini, ya, kalau berjamaah dalam dakwah itu sudah merupakan keniscayaan. Cuma persoalannya adalah apakah kemudian dia bersifat fardu ain atau fardu kifayah. Ya, di sini perbedaannya. Kemudian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, pentingnya berjamaah dalam dakwah adalah bahwa berjamaah itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Hud ayat ke-118 dan 119. Ustaz Ahwan suaranya kemut. Audionya Ustadz ke-mute. Audionya Ustadz ke-mute. Ya udah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi urgensi yang kedua dari berjamaah dalam dakwah itu adalah berjamaah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita lihat di dalam firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Hud ayat ke-118 dan 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasi ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in." Artinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia itu umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih, ya, berselisih dalam pendapat. Nah, kemudian kata Allah di ayat berikutnya, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.
Artinya, ketika mengomentari tentang ayat ini, seorang ulama salaf mengatakan bahwa yang dirahmati itu adalah mereka yang berjamaah. Jadi mereka yang berjamaah itulah mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun mereka berbeda tempat, ya, atau di mana mereka berada. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa berjamaah. Nah, kemudian yang ketiga, berjamaah, penting berjamaah dalam dakwah itu adalah akan menjaga dari kesesatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat ke-103 yang saya yakin kita semua juga sudah hafal. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu kata Allah. Dan hendaklah kalian semuanya berpegang teguh kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu. Ya, jadi janganlah saling berpecah belah. Ya, sebab apa? Kalau berpecah belah itu ini akan membahayakan kita. Jadi dengan kita berjamaah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya apa? Dengan berjamaah akan menjaga kita dari kesesatan. Ya, biasanya kalau sudah pecah, berselisih, berbeda pendapat, bantah-bantahan, merasa paling benar, sudah, ini kan merupakan hal-hal atau perkara yang tidak menguntungkan kita. Nah, ini saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berjamaah menjaga kita dari kesesatan. Yang keempat, urgensi berjamaah dalam dakwah adalah berjamaah adalah warisan para nabi dan rasul. Ya. Jadi berjamaah itu adalah merupakan warisan para nabi dan rasul. Itu bisa lihat misalnya di dalam surat Ali Imran ayat ke-146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir." Ya, dan berapa banyak ya para nabi yang berperang bersama dengan ribbiyun katsir. Ya, ribbiyun katsir, jadi bersama dengannya, dengan para nabi itu yang ikut berperang itu adalah jumlah pengikutnya yang banyak. Ribbiyuna, dari ribbiyuna itu dari kata ar-ribah. Para mufassirin sepakat bahwa ribbiyuna itu maknanya adalah segolongan atau sekelompok. Bahkan ada ulama mengatakan jumlahnya itu bisa ribuan. Artinya apa? Ya, para nabi dan rasul itu ketika mereka berjuang, ketika mereka membela kebenaran, ketika mereka berdakwah, mereka ikuti dengan jumlah pasukan atau jumlah pengikut yang banyak. Nah, ini kan menunjukkan keberjamahan. Artinya adanya jamaah gitu ya. Nah, ini saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Yusuf ayat ke-108. Saya kira ini juga ayat yang kita sudah sama-sama menghafalnya lagi ya. Ya, jadi Allah Subhanahu berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah inilah jalanku yang lurus. Aku menyeru ya. Begitu kan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Jadi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basirah. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti. Dalam dakwahnya ada pengikut. Dalam dakwahnya ada keberjamahan. Artinya apa? Orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi urgensi berjamaah dalam dakwah itu. Sehingga ketika kita dalam dakwah kita berjamaah bersama-sama, berarti apa? Kita telah mencontoh para nabi dan rasul, ya. Jadi bersama-sama melakukan dakwah begitu dalam satu kelompok, dalam satu golongan dengan jumlah yang banyak. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pun urgensi berikutnya ya berkenaan dengan berjamaah dalam dakwah itu adalah seruan bersatu dalam tolong kebaikan. Allah menyeru kita di dalam Al-Qur'an ya untuk bersatu dan tolong menolong dalam kebaikan. Kita tidak menyangkal bahwa dakwah ini adalah kebaikan. Apalagi dakwah kita serukan dakwatul haq, dakwah kebenaran, dakwatul Islam, dakwah kepada iman, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada keagungan Islam. Ini adalah merupakan kebaikan. Sebagai seorang mukmin bekerja sama dalam kebaikan.
surat Maidah ayat Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bekerja samalah kalian, tolong menolonglah dalam dalam albir wa taqwa. Hanya orang mukmin itu bekerja sama dia. Tolong menolong dia dalam hal apa? Dalam kebaikan, dalam hal takwa. Kita meyakini bahwa dakwah itu adalah merupakan kebaikan. Itu adalah merupakan salah satu amal saleh yang tertinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa dakwah itu adalah jalan kita menuju ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah saudara Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya berjamaah dalam dakwah ya karena memang ini adalah merupakan seruan yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, urgensi berjamaah dalam dakwah itu adalah mendatangkan pertolongan, kemenangan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berjamaah dalam dakwah, ini insya Allah akan memudahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemenangan dan bantuan Allah Azza wa Jalla kepada ya. Jadi mafhum khalafahnya kan bisa kita lihat dalam surat Al-Anfal gitu ya. Ayat ke-46. Di situ ada ayat yang berbunyi wala tanazu fatalu wa tadhhabu rihukum ya. Dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Ya wala tanaza'u fatafshala wa tadhhabu rihukum. Dan jangan kalian saling berbantah-bantahan yang kemudian apa? Membuat kekuatan kalian itu menjadi lemah. Ya. Artinya apa? Kalau saling berselisih, kita berbeda pendapat, saling berbantah-bantahan, ini yang kita kedepankan, begitu kan? Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perpecahan, ya. Yang terjadi adalah perselisihan yang semakin runcing, sehingga membuat kita apa? Hilang. Wa tadhhabu rihukum. Rih itu kan biasanya diartikan angin gitu ya. Jadi angin itu kan identik dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan hembusan yang menyegarkan, ya. Dengan hembusan yang kuat yang bisa melemparkan, ya. Jadi artinya apa? Kalau kalian saling berselisih, berbeda pendapat, lemah kekuatan kalian. Makanya kita bersatu, mafhum mukhalafahnya dengan bersatu, dengan kita berjamaah, maka insya Allah kita akan senantiasa terjaga. Nah, ini saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Muhammad ayat ke-7, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Itansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Dan jika kalian menolong agama Allah, ya maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi intinya adalah bahwa dengan kita berjamaah dalam dakwah ini, insya Allah itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kemenangan dan bantuan Allah Azza wa Jalla dalam dakwah kita. Nah, ini yang keenam. Adapun yang ketujuh, ya, urgensi dari berjamaah dalam dakwah. Pentingnya berjamaah dalam dakwah adalah karena memang perintah berjamaah dan ancaman ya dari dampak berpecah belah ya. Nah, jadi perintah berjamaah itu sudah jelas ya. Dan kemudian ancaman dan dampak dari dampak berpecah belah ya. Maka di dalam surat Ar-Rum ayat 31, ayat 32 ya, Allah menjelaskan ketika munibina ilaihi wattaquh ya. Begitu kan? Jadi berkembalilah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Siapa orang-orang musyrik? Di antaranya Allah sampaikan di ayat ke-32-nya dalam surat Ar-Rum, tafarraqu dinahum wa kanu syi'a. Ya. Jadi orang yang musyrik itu, yang menyekutukan Allah itu adalah mereka yang tafarraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka. Begitu ya. Kemudian apa? Terpecah. Wa kanu syi'a, menjadi apa? Golongan-golongan, kelompok-kelompok. Ini nggak boleh, ini bahaya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini mendatangkan apa namanya? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat ke-105 juga Allah sampaikan kan, wala takunu kalladzina tafarraqu, ya. Dan janganlah kalian saling berpecah belah begitu ya. Ya, begitu kan? Jadi wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian seperti orang yang berpecah belah ya, orang yang memang setelah mereka mendapatkan penjelasan yang nyata begitu ya. Nah, jadi ini saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi perintah berjamaah, ancaman dan dampak bagi mereka yang berpecah belah. Jadi nggak boleh kita berpecah belah, ya. Kalau memang perbedaan pendapat itu ada, ya silakan berbeda pendapat, ya. Tapi jangan diperuncing. Sebab kalau diperuncing, ini akan jadi masalah. Jadi kalau bahasa saya itu silahkan, ya, ya kalau kita ikhtilaf secara pendapatan tidak ada masalah, gitu ya. Jadi ini kata-kata sebagian ulama nih, biasanya ya itu nggak ada masalah di kemudian hari. Cuma masalahnya biasanya kalau ikhtilafnya itu udah plus pendapatan plus pendapatan. Nah, itu dia. Nah, biasanya kalau perbedaannya udah urusan pendapat ditambah dengan pendapatan, nah itu biasa itu. Bisa runcing tuh persoalannya. Jadi ternyata apa? Yang menunggangi perbedaan pendapat itu yang bisa sampai parah itu ternyata apa? Pendapatan. Coba aja untuk berbeda pendapat sama orang, biasa kan? Tapi ketika dalam perbedaan itu ditunggangi dengan pendapatan, nah ini kan jadi masalah nih di kemudian hari. Ya. Jadi begitu ya. Ini perlu diingat nih, antum harus kasih note itu. Jadi kalau perbedaan pendapat saja itu biasa, makanya antum melihat di kalangan salafus saleh. Apa kan perbedaan pendapat? Mereka riwuh nggak, ribut nggak? Begitu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Begitu kan? Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ahmad. Kalau urutan yang paling mudah kan berarti Imam Ahmad ya. Imam Ahmad berbeda pendapat dengan gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dalam beberapa berbeda pendapat dengan Imam Malik. Dan juga murid-murid mereka. Tapi kan nggak pernah jadi soalan. Nggak pernah runcing, nggak pernah jadi baku hantam, nggak pernah saling memaki. Kan? Tapi ketika kemudian pendapat ini ditunggangi dengan pendapatan, nah ini jadi masalah. Begitu kan? Nah, oleh karena ini antum harus ini yang wajib untuk kita hindari. Jadi kalau mau ikhtilaf pendapat ya pendapatlah, ya nggak usah ditunggangi dengan pendapatan. Kalau sudah kalau ditunggangi dengan pendapatan, wah ini dia masalahnya. Bisa jadi ada yang keluar dari organisasi, ada yang kecewa berat dan lain sebagainya gitu ya, karena ditunggangi dengan pendapatan. Kalau pendapatannya biasa kok, ya. Seorang mujtahid itu kalau benar fatwanya, ya pahalanya dapat 2 kan begitu ya. Kalau salah dapat 1 itu. Artinya salah aja dapat 1, benar dapat 2. Ya kenapa kita saling bertikai untuk perkara-perkara yang memang orang sudah berbeda. Jadi dengan kita berjamaah, ya, jadi perintah berjamaah dan ancaman dan dampak dari berpecah belah ini yang harus kita hindari. Kemudian yang berikutnya urgensi dari berjamaah itu adalah ya berjamaah dalam dakwah itu adalah dengan berjamaah kita mendapat predikat umat yang terbaik. Ya. Untuk melihat kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umat manusia. Artinya apa? Umat Islam itu the best of ummah. Ya. Yang terbaik siapa? Umatnya. Artinya apa? Bukan person to person kan disebutkan. Artinya disebutkan adalah bahwa sesungguhnya umat Islam itu the best of ummah. Umat yang terbaik dari umat manusia yang ada. Ya. Jadi dari golongan-golongan yang ada, dari umat-umat yang ada, begitu ya, secara keseluruhan, ya umat Islam ini ada the best of ummah yang dilahirkan di tengah-tengah umat manusia. Selama mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi melakukan amar ma'ruf itu bukan person to person, ya. Akan tetapi apa? Orang Islam secara bersama-sama dalam sebuah jamaah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah mereka senantiasa akan menjadi umat yang terbaik. Jadi the best of ummah. Nah, di antara the best of ummah ini ada yang disebut dengan generasi terbaik. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menyebut generasi terbaik, ya itu siapa? Para sahabat. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan kan, ya khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baik zaman era adalah masaku, berarti kan masa Nabi dan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian siapa? Tabi'ut tabi'in. Jadi ini 3 generasi utama yang disebut sebagai salafus saleh, orang-orang saleh, orang-orang terdahulu sebelum kita. Dan 3 generasi ini disebut sebagai al-qurun al-mufadalah, ya.
Jadi era yang punya keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa. Nah, ini semua kan dalam rangkaian berjamaah tuh. Sahabat berjamaah. Yang tuh bisa bayangkan berapa jumlah para sahabat. Ya. Kalau yang kita baca pada saat haji wada, haji perpisahan, yang hadir katanya kan dalam sirah disebutkan 120.000 kaum muslimin. Artinya apa? Berarti kurang lebih jumlah para sahabat ketika itu 120.000 sahabat. Itu jamaah sahabat. Ya. Nah, berapa yang antum hafal? Ya, kita ini kan kadang-kadang ngafalinnya yang sahabat-sahabat yang besar saja kan. Kibarus sahabah ya. Kita hafalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau ditanya jumlah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mungkin nggak hafal semuanya. Apalagi kalau baca kitab yang judulnya 60 sahabat Rasul. Ya, jumlah 60 aja nggak hafal-hafal. Ya. Itu kan kitab yang ditulis oleh Ustaz Khalid Muhammad Khalid ya. Yang judulnya Ar-Rijalu Hawla Rasul gitu kan. Nah ini, tapi jumlahnya cukup banyak para sahabat. Belum lagi tabi'in, belum lagi tabi'ut tabi'in. Nah ini saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini predikat umat yang terbaik ya. Jadi kita umat Islam umat yang terbaik. Walaupun tentu di umat yang terbaik ini ada generasi-generasi yang terbaik. Siapa? Sahabat, tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Nah, generasi yang terbaik ini berhimpunlah manusia-manusia terbaik. Nah, kalau kita tidak berada di era emas. Ya, kalau udah generasi kita ini bukan generasi terbaik, tapi ya tidak memungkinkan bahwa di generasi kita ini juga banyak manusia-manusia yang terbaik, gitu ya. Wala nuzakki 'alallahi ahada, gitu kan. Jadi manusia-manusia yang terbaik itu ada di generasi kita. Tapi fakta bahwa generasi ini terbaik tidak. Karena generasi yang terbaik itu generasi sahabat. Tapi bahwa ada manusia-manusia terbaik di kalangan umat ini di masa sekarang ada, iya, insya Allah begitu ya. Baik, itu saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita berjamaah dalam dakwah, insya Allah kita akan senantiasa mendapat predikat umat yang terbaik. Nah, adapun yang berikutnya yang ke-9, pentingnya berjamaah dalam dakwah itu adalah yaitu kewajiban loyal terhadap jamaah kaum mukminin. Ya. Kita punya untuk loyal terhadap jamaah, ya, terutama jamaah orang-orang beriman. Dalam banyak hadis Nabi SAW bersabda, "Alaikum bil jamaah," ya, hendaklah kalian senantiasa berjamaah, gitu kan? Alaikum bil jamaah. Inna syaitan, bahkan dalam satu riwayat, "Alaikum bil jamaah, inna syaitana ma'al wahid." Sesungguhnya syaitan itu bersama dengan orang yang sendirian. Kalau orang yang berdua bahkan lebih, syaitan itu akan jauh. Makanya hati-hati kalau antum tidak berjamaah, hati-hati syaitan bersama antum, kan begitu ya. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya dalam berdakwah itu berjamaah. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya tambahkan dari dari pemahaman kita tentang berjamaah dalam dakwah dalam perspektif fikih jama'i ya, fikih amal jama'i ya. Dengan kita berjamaah itu begini, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini kan pekerjaan berat. Dakwah ini kan pekerjaan besar. Ya. Artinya apa? Dia nggak bisa dipikul sendirian. Ya. Sehingga sebagai tambahannya saya ingin menyampaikan bahwa berjamaah dalam dakwah itu adalah merupakan satu hal yang bersifat darurat harakiyah. Ya. Jadi darurah harakiyah. Jadi dia adalah merupakan satu hal yang mendesak secara pergerakan. Ya. Jadi satu hal yang mendesak secara pergerakan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi nggak mungkin kita akan bisa menyelesaikan tugas-tugas dakwah yang cukup banyak ini, bahkan tujuan-tujuan dakwah yang besar ini, ya kan, karena pada hakikatnya kan dakwah itu melakukan perbaikan, melakukan perubahan. Bahkan perubahan besarnya itu adalah kita ingin menjadikan ya peradaban kita itu menjadi peradaban yang lebih baik, kan begitu ya. Dari peradaban sekuler kepada peradaban yang yang madani, kepada peradaban yang islami, begitu, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, peradaban yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, tentu ini kan merupakan hal yang sangat mendesak secara haraki, secara pergerakan, ya. Artinya apa? Karena tugas besar, ya, pekerjaan besar, bagaimana membangun peradaban yang lebih baik, kan nggak mungkin dipikul oleh sendirian. Makanya
Rasulullah SAW di awal-awal dakwah betul memang beliau sendirian. Ya, tapi kemudian Allah Azza wa Jalla memilihkan untuk beliau siapa yang menjadi pembantunya. Ya, artinya apa? Para sahabat yang kemudian menolong dan membela Rasulullah SAW. Ya, sehingga hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi berdakwah awalnya sendirian, tapi kan kemudian Rasulullah membentuk kaidah salbah, basis inti pergerakan. Ya, makanya kalau kita lihat dalam sirah itu kan ada sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam kan. Yang jelas ya istri beliau ya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian sepupu beliau ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya. Kemudian sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu dari sahabat Abu Bakar masuk Islam beberapa sahabat yang lain. Inilah kemudian yang pada akhirnya mereka dijuluki sebagai as-sabiqunal awwalun gitu kan, minal muhajirin ya. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin. Lalu mereka kemudian berdakwah. Sehingga lama-kelamaan jumlah pengikutnya makin besar. Jamaahnya semakin kuat. Ya. Jadi awal-awal dakwah Nabi sendirian. Dengan istrinya, dengan sepupunya, dengan sahabatnya Abu Bakar. Ya, tapi 5 tahun dakwah Nabi sudah memiliki 45 orang pengikut. Ya. Arba'una rajulan wa khamsu niswatin. Nah, ini jamaahnya 45 orang. Kurang lebih di tahun kelima kenabian. Tapi begitu kemudian pada saat hijrah sampai di Madinah, konon ya, dalam referensi yang pernah saya baca, jumlah umat Islam itu sudah 1.500 kaum muslimin. Ya. Nah, jadi ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini darurat secara haraki. Makanya kita harus berjamaah karena nggak bisa tugas dakwah yang besar ini akan diikut oleh orang sendirian. Contoh, Syahrizal menyampaikan ceramah hadapan antum semua. Ya, ini kalau nggak bantuan beberapa teman-teman yang lain, beberapa ikhwah yang lain, apa yang bisa saya lakukan? Ya, ada bantuan dari Pak Fauzi, kemudian juga ada bantuan mungkin nih yang bikin apa namanya, yang bikin Zoom-nya dan lain sebagainya kan? Nah, kalau nggak banget kita sampai. Ya. Nah inilah saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia adalah darurat secara harokiyah, gitu ya. Jadi darurat secara pergerakan, ya. Karena dakwah ini pada akhirnya akan membangun sebuah peradaban yang lebih baik, maka kita membutuhkan orang yang jauh lebih banyak. Nah, kumpulan orang yang jauh lebih banyak itulah yang berada dalam satu sistem, dalam sebuah organisasi, memiliki tujuannya, itu yang disebut dengan jamaah. Jadi jamaah itu bukan cuma sekedar paguyuban, guyub, ngumpul, ya. Ya, kalau ngumpul ya kadang-kadang kan kalau guyub itu ya kumpulan-kumpulan biasa saja, tapi ini tidak, ini lebih sistematis gitu ya, lebih munazamah, lebih tertata, lebih terorganize. Nah ini saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekali lagi dalam fikih amil jama'i, berjamaah dalam dakwah itu adalah merupakan dia darurat secara harakiyah. Nah belum lagi dari sisi waqi'iyah, realitas. Realitas dakwah kita ini kan Masya Allah, kita berdakwah ini kan bukan cuma lewat ceramah dari mimbar ke mimbar. Ya, faktanya hari ini kita ceramah nih, ya saya dan juga teman-teman yang lain, ceramah kan sekarang lewat Zoom. Ya, ini kan realistisnya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada yang ahli menggunakan Zoom, nggak ada yang ahli IT, begitu kan? Nah, makanya kita perlu bekerja sama ini, berjamaah bersama-sama. Yang jadi, coba kan? Ada lagi dari sisi yang lain, dakwah ini bukan cuma dalam bidang IT saja, tapi juga dalam bidang ekonomi. Nah, saudaraku sekalian rahimakumullah, ini akan akibat pandemi COVID-19 ini ekonomi kan paling tidak porak-poranda ini. Ya. Lebih dari 1 juta orang sudah di PHK. Ya. Banyak perusahaan sudah tutup, ya bahkan akan tutup, dan wallahu alam gitu ya. Nah, artinya kan ini berarti ekonominya porak-poranda. Nah, disinilah kemudian kita membutuhkan ya orang-orang dalam dakwah ini, dalam jamaah ini, organisasi dakwah ini yang memiliki kemampuan, ya, begitu ya, yang memiliki skill dalam hal ekonomi yang baik, ya. Baik itu dia sebagai production, orang yang bisa memproduksi, maupun sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan manajerial atau konsep yang baik bagaimana mengentaskan persoalan-persoalan ekonomi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Nah ini hadirin sekalian, begitu pula masuk yang lain. Jadi ini secara waqi'iyah itu seperti itu. Ya. Makanya kan realistisnya, ini lagi pandemi COVID. Saya kan ceramah kita itu lebih banyak menggunakan virtual. Nah ini berarti apa?
berarti kita realistis. Coba, kalau misalnya cara dakwah kita bertahan dengan yang biasa kita lakukan di mimbar. Hari ini kita di rumah aja udah, gak ada yang ngaji. Ngajinya cuma ngaji sendiri, baca kitab sendiri, baca Quran sendiri, ya udah. Ya paling banter telepon-teleponan, ini bener nggak pemahamannya seperti ini. Tapi dengan kita virtual seperti ini, insya Allah kita tetap bisa ngaji online, kita tetap bisa belajar Islam, gitu ya. Kita tetap bisa mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Bahkan bukan hanya kita saja yang sudah berada dalam sebuah organisasi dakwah, tapi juga kaum muslimin lainnya, gitu ya. Yang di luar sana pun juga bisa mendengarkan atau mendapatkan kebaikan dari nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Nah, jadi ini tambahan saja gitu ya, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi secara fikih amal jama'i, jadi berjamaah dalam dakwah itu adalah merupakan sebuah hal yang bersifat darurah harakiyah. Jadi mendesak secara pergerakan. Makanya dakwah kalau dilakukan berjamaah itu akan sangat-sangat efektif. Kalau sendirian, luar biasa. Saudaraku sekalian, mungkin kita masih ingat ada seorang ulama ya, Allahumma sholli ala Muhammad, namanya Syekh Dr. Abdurrahman, saya lupa itu ya, Abdurrahman Syekh apa ya. Beliau ini seorang da'i, ya, seorang mujahid dakwah, asalnya dari ya, kemudian beliau hijrah ke Mekah, dan begitu sampai di Afrika beliau berdakwah. Awalnya sendirian, tapi kemudian ya bersama-sama akhirnya ya dibantu ya oleh tim yang lain, termasuk juga oleh orang-orang Afrika yang masuk Islam. Jadi konon ya beliau itu berhasil mengislamkan orang Afrika lebih kurang 10 juta. 10 juta orang Afrika itu beliau islamkan. Awalnya sendirian beliau. Tapi tetap dalam konteks ini kan beliau juga bekerja sama dengan beberapa lembaga yang memberikan bantuan. Ya. Artinya apa? Nggak sendiri, tapi ada jamaah juga ya, rekan-rekan yang lain yang menopangnya. Nah ini saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya dari sisi fikul amal jama'i, sebagaimana tadi juga sudah saya singgung, ya berdakwah berjamaah dalam berdakwah juga merupakan fardhu syar'iyyah, kewajiban secara syar'i. Yang dalil-dalilnya tadi juga sudah saya sampaikan kepada antum dan tunas sekalian, begitu ya. Jadi ala kulli hal, dengan kita berjamaah ya dalam dakwah ini insya Allah ya, ini akan memudahkan kita di dalam merealisasikan tujuan-tujuan dakwah kita atau sasaran-sasaran dakwah kita. Ya bukankah dalam kehidupan sehari-hari, coba antum perhatikan, kan nggak mungkin kita bisa mengkonsumsi sesuatu kalau kita tidak berjamaah kan, kalau kita tidak bersama-sama kan. Ini dalam konteks fikih amal jama'i kan. Misalnya contoh gini, antum hari ini makan apa tadi sahur? Atau semalam, atau kemarin sore antum berbuka. Kan nggak mungkin makanan yang hadir kepada antum tuh muncul begitu saja. Ya, saya kemarin sore maghrib takjil dengan risol, ya. Dan risol itu risol itu bikinan istri, ya. Tapi istri orang, bukan istri saya, gitu kan? Nah artinya apa? Berapa terlibat itu, ya? Dari mulai bikin risolnya, ya yang nganterinnya, oke lah yang nganterin yang bersangkutan. Terigunya dulu, Ustaz, ya? Terigunya dulu. Pabrik. Ya? Pabriknya. Udah berapa itu? Udah berapa ribu orang ya yang terlibat, ya. Gitu kan? Ya, atau yang agak keren dikit lah. Motor yang antum pakai lah ya. Di sini kalau ada teman-teman yang kerja di AHM coba kan, udah berapa sapkon itu, ya. Mungkin bisa ratusan, bahkan ribuan sapkon yang terlibat. Iya, nah, satu sapkon itu berapa ribu karyawannya? Jadi, Masya Allah kan. Nah, jadi apalagi ini kan tugas dakwah yang maha berat, ya, yang luar biasa beratnya. Ya. Jadi bagaimana kita melakukan perbaikan, melakukan perubahan yang bukan hanya bersifat individual, tapi juga bersifat masyarakat, secara komunitas. Ini pekerjaan besar. Ya. Misalnya contoh, bagaimana merubah pribadi yang biasanya cenderung pada riba kepada yang tidak riba. Ini kan nggak mudah ya, butuh proses dakwah. Oke, itu pribadinya. Nah, sekarang bagaimana masyarakatnya? Masyarakat yang terbiasa riba dengan pada akhirnya menjadi masyarakat yang anti dengan riba. Ini nggak mudah. Ini butuh dakwah yang berkesinambungan. Dan ini butuh dakwah secara berjamaah. Begitu ya. Inilah saudara sekalian melakukan Allah Subhanahu Wa Taala.
saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa tetap dalam jamaah ini, dalam organisasi dakwah ini, dalam kebersamaan kita dan gerakan aktivitas dakwah ini, begitu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah dan Allah teguhkan ya kaki kita, ya begitu kan, Allah kokohkan pendirian kita untuk tetap bersama dengan jamaah dakwah ini atau organisasi dakwah ini sampai akhir hayat kita, sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir bertemu Allah Subhanahu wa taala di yaumul ma'ad nanti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau ada yang mau didiskusikan. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pada Ustadz Sarjal atas pemaparan materinya, selanjutnya kita akan sambung tanya jawab. Ustadz tadi sampaikan bahwa berjamaah merupakan satu kondisi darurat untuk saat ini. Karena itu untuk lebih dalam lagi ada pertanyaan yang sudah masuk nih Ustadz. Yang pertama, apa yang menjadi dasar dari sikap Khalid bin Walid yang dipecat sebagai panglima perang oleh Khalifah Umar bin Khattab? Kenapa beliau nggak mutung gitu, nggak bete, malah siap menjadi prajurit gitu, dari atasan terus diturun jadi prajurit, malah beliau malah seneng gitu. Jadi iya gitu. Satu-satu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jazakallah khair atas penanya gitu ya, atas pertanyaannya. Jadi apa yang menjadi alasan Khalid bin Walid tidak mutung menerima pemecatan dirinya, begitu ya? Jadi sebetulnya ini bahasa pemecatan nggak enak juga didengar ya, gitu ya. Ya, kalau saya sih ya memang habis terjemahannya begitu sih di banyak beberapa buku terjemahan di Indonesia ya, pemecatan Khalid oleh Umar bin Khattab ya. Walaupun saya lebih menyukai bahasanya apa? Reposisi ya nggak? Reposisi, gitu kan? Bahasanya pas. Reposisi gitu kan? Atau rekomposisi. Rekomposisi. Walaupun reposisinya memang agak jomplang ya, dari panglima perang yang tertinggi lah begitu kan? Ya, perang utama ya, kemudian menjadi prajurit biasa. Jadi apa alasannya? Satu saja, alasannya itu ikhlas. Ya. Karena Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah menyampaikan ungkapannya itu bahwa ana uqatilu li rabbil Umar, ana la uqatilu li Umar. Jadi saya itu berperang bukan karena Umar. Ya. Jadi justru karena saya wa an uqatilu rabbil Umar. Jadi saya berperang itu karena Rabbnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini ungkapannya. Jadi artinya apa? Beliau menjelaskan kepada kita bahwa saya berperang selama ini bukan karena Umar. Tapi saya berperang selama ini karena li rabbil Umar. Jadi karena Tuhannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Allahu azza wa jalla. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian rahimakumullah, ya. Sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Jadi kalau kita ikhlas, insya Allah ya, itu akan membuat kita ya, akan membuat diri kita tidak akan mutung insya Allah, begitu ya. Tidak akan mutung gitu ya, karena ikhlas itu yang akan menjamin kita melalui perjalanan dakwah ini dengan selamat insya Allah. Ya, karena ada sebuah ungkapan dakwah yang mengatakan al-fatratu ba'dal mujahadah min fasadil ibtida. Biasanya kelesuan, kelemahan setelah sebelumnya bersemangat itu disebabkan pada rusaknya min fasadil ibtida. Permulaannya itu rusak. Nah, permulaan di sini maksud para ulama itu niat. Ya, makanya kita harus nantiasa memperbaharui niat kita. Antum ini sekarang berdakwah ini karena siapa? Nah, itu pertanyaannya saya kira. Yang perlu kita ulang-ulang pada diri kita. Jadi antum ini sekarang dakwah, ya antum ini berjamaah, ya gabung nih dalam organisasi dakwah ini, walaupun sebagian menyebutnya sebagai jamaah dakwah, ya, tapi sebagian kita menyebut sebagai organisasi dakwah ini, begitu ya, PKS lah gitu kan, diantaranya ya, kita ya PKS gitu kan. Nah artinya apa? Alasannya itu apa? Kalau kita semata-mata karena alasannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini ininya jalan dakwah,
begitu ya, yang akan menyelamatkan kita insya Allah ya, sampai kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Ah udah, selesai, udah close, nggak ada masalah. Ya. Antum mau digaji, nggak digaji dalam dakwah ini, nggak ada masalah. Ya. Antum menemui kesenangan atau kesulitan dalam dakwah ini selama antum ikhlas, nggak ada masalah. Antum disanjung atau nggak disanjung, nggak ada masalah. Sebab yang kita cari apa? Yang kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau yang sekarang antum lakukan, antum ingin mendapatkan appreciate ketua DPC, nggak dapat, ya udah antum jadi masyghul, mutung. Anda udah kerja dakwah, perasaan ketua DPC nggak pernah muji aneh, apalagi ketua DPD kejauhan rumahnya di Tambun, begitu kan? Ya, begitulah. Ya, kalau ingin mendapatkan pujian sanjung, enggak. Sebab teman-teman sekalian, ya, jalan dakwah ini, ya, apalagi jalan kita jadi murabbi, ya, jadi pembina, ini kan jalan sepi, ya. Cobalah antum yang nggak jadi tabligher ya, kalau beberapa di antara kami ini kan tabligher ya. Ya artinya dai yang memang biasa tampil di tengah-tengah masyarakat, ya. Godaan kita apa kan, tepukan, sanjungan gitu ya, pujian kan. Tapi coba yang antum jadi murabbi. Jadi murabbi tok aja. Itu kan jalan yang sepi tuh, sunyi siapa? Emang ada begitu antum ngisi taklim apa ngisi liqa, lalu mau tarobi antum tepuk tangan. Wah, mantap murabbi kita. Enggak ada. Tapi kalau antum ngisi tablik 1000 orang jamaahnya, teriak-teriak semua. Ya. Tapi ini jalan yang akan menyelamatkan kita insya Allah, gitu ya. Jadi itu selama kita ikhlas. Jadi apa alasan Khalid? Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak Fawzi? Ada pertanyaan kedua, Ustaz? Ya, lanjut. Pertanyaan kedua, apa hukum berjamaah secara fikih? Halo, bisa diulang? Pertanyaan kedua, apa hukum berjamaah secara fikih? Ya. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan dalam fikih amal jama'i, maka berjamaah itu wajib. Begitu kan? Kan tadi ayat-ayatnya kan sudah antum baca itu kan? Wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Itu dalam surat Al-Imran ya. Begitu kan? Ayat 104. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat ke-2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya dalam surat As-Saff ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan juga di banyak-banyak ayat lainnya dan juga dalam hadis-hadis. Tadi sudah saya sampaikan, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian senantiasa berada dalam jamaah. Begitu kan? Nah ini, saya kira itu ya, secara fikihnya ya, terutama fikih amal jama'i. Wajib bagi kita untuk senantiasa berada dalam jamaah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Yang ketiga, ada pertanyaan. Bagaimana mengajak teman yang insilah atau keluar dari jamaah? Apakah perlu ditarik lagi atau tidak gitu? Ya. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Iya, jadi memang silahkan ya, kalau memang kita punya kemampuan ya, begitu kan, kesempatan untuk mengajaknya kembali dalam itu lebih baik begitu ya. Kenapa? Karena memang ini lebih utama ketimbang kita mencari orang baru yang belum mengerti gitu kan. Kalau yang insilah ini kan sesungguhnya dia udah ngerti, udah paham ya, udah pernah lah membersamai dakwah kita, membersamai aktivitas dakwah kita selama beberapa tahun gitu kan. Maka mudah-mudahan ya, dengan kita bisa mengajak dia kembali, ini akan semakin memperkuat soft dakwah kita, barisan dakwah kita. Begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu caranya adalah masing-masing ya. Ya apakah kemudian memberikan nasihat begitu ya, atau juga memberikan bantuan yang lain. Ya, kalau memang dia, ya kan tergantung penyebabnya apa. Kalau dia memang, kan ada orang yang insilah itu kan awalnya karena faktor ekonomi, ya, maka bisa jadi kan pendekatannya dari sisi itu, ya. Atau ada juga pendekatannya karena kecewa dengan 1-2 personal, ya. Maka pendekatannya apa? Difahamkan, ya bahkan
dijelaskan lah begitu ya. Apalagi kalau masing-masing person to person yang membuat seseorang kecewa ini bisa melakukan pendekatan secara pribadi, itu akan jauh lebih baik gitu ya. Dan macam-macam lah nanti pendekatan tergantung ya apa yang membuat seseorang itu insilah ya. Karena banyak faktornya kan. Ada yang karena ada yang karena faktor ekonomi, kekecewaan pribadi gitu ya. Kecewa nih sama si fulan kan gitu kan. Atau ada juga fulannya macam-macam nih. Ada fulan karena personal pengurus DPC, atau karena si fulan ini murabinya sendiri. Ini dia kan. Ini kalau kecewa sama murabinya, kita cari murabi yang baru, yang lain gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa lebih itminan gitu kan. Ya, jadi itu saya kira ya. Jadi artinya kita coba ajak kembali gitu ya. Tapi memang yang terbaik adalah ya kita tahu dulu apa akar masalahnya. Dia ini kecewa karena apa? Ya kan? Karena ada juga yang kecewa, larinya ke cewek, kan repot itu kan. Ya. Nah, jadi itu. Ada yang karena kecewanya karena masalah ekonomi atau masalah figuritas ya, apa person to person begitu ya. Saya kira itu ya, Allahu a'lam. Ustaz, kalau ada lagi pertanyaan dari 3 pertanyaan tersebut sudah terjawab. Di chat masih ada nggak? Ini lagi saya cek WA-nya. Ada yang japri via WA, Ustaz. Ada yang japri via WA soalnya ke saya. Nah, yang terakhir tuh ditanya lagi tuh, menurut Ustaz bagaimana tingkat soliditas PKS saat ini? Tingkat soliditas PKS tanpa bermaksud melebih-lebihkan. Insya Allah kita berada dalam soliditas yang kuat, insya Allah. Amin, insya Allah. Justru malah sebetulnya cobaan kemarin kita diuji dengan kemunculan sebuah organisasi baru yang merupakan sempalan begitu ya dari yang sudah ada, itu sebetulnya semakin memperkuat soliditas gitu kan ya. Jadi ya yang berkurang cuma berapa persen kok, dikit sebetulnya. Ya justru semakin menguatkan kita, bahkan menguatkan militansi kita ya biasalah ya, cobaan itu kan ada yang bersifat eksternal, ada yang bersifat internal kan. Nah, dua-duanya insya Allah itu akan menguatkan, eksternal menguatkan kita, yang internal juga insya Allah menguatkan kita. Bismillah, insya Allah, bismillah. Amin. Ada lagi Hafillah yang ingin bertanya terkait kajian kita berjamaah dalam dakwah ini? Mungkin bisa dikirim via WA atau di chat room, boleh? Itu ada yang nanya tuh, yang DKI 2 tuh ujian juga. Ya, saya katakan, ya itu dinamika lah kita dalam dakwah siasi ya, dalam dakwah politik gitu kan. Ya. Jadi kalau dalam teori disebutkan itu istilah di dalam teori politik ya, tidak ada ya lawan yang abadi dan musuh yang abadi kan. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Itu saya katakan ada benarnya ya. Karena realitas politik menjelaskan kepada kita ya memang begitu ya. Artinya apa? Nggak ada yang namanya kawan abadi kan. Ya ternyata kepentingan juga ujung-ujungnya. Itu secara umum ya, secara politik ya. Ya. Tapi kalau kita kaitkan misalnya persoalan ini dalam konteks keimanan ya, sebetulnya ya kawan-kawan yang setia itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa ya. Itu akan bisa berjalan seiring sekata dia. Begitu kan? Nah, itulah mudah-mudahan gitu ya. Jadi pada akhirnya ya kepentingan lah yang memisahkan kita ya. Jadi ini dinamika politik lah ya. Saya kira itu ya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Coba pertanyaan terakhir nih. Sebelum ditutup dengan doa oleh Ustaz. Ada ya? Ayo, ada lagi. Saya cek via WA dulu. Alhamdulillah. Itu kalau nggak ada, malah ada yang bilang ke planet Bekasi itu katanya. Enggak, maksudnya kita di Bekasi. Itu kan Jakarta. Oh iya. Siap. Khair insyaallah. Ustaz, jadi kalau untuk kajiannya dan tanya jawabnya pada pagi hari ini, mudah-mudahan menambah keberkahan kita di Jumat hari ini. Amin insyaallah. Jangan lupa sholawat dan surah Al-Kahfi pagi hari ini, mudah-mudahan
sunah-sunah Jumat, walaupun mungkin kita masih belum bisa Jumatan ya. Hari ini masih beberapa tempat masih lockdown masjidnya. Sunah-sunah itu tetap kita lakukan, mudah-mudahan. Setelah ini untuk hari Jumat hari ini kita kajian hanya sekali. Adapun besok Sabtu dan Ahad 2 kali. Untuk besok ada Imam Hambali, terus kemudian nanti dilanjutkan ada Ustadz Sadan juga Sabtu hari Ahadnya. Siang hari ada Pak Firly, ada HNI. Ini penggemar HNI nanti bisa bergabung hari Masya Allah, mantap. Sabtu. Mantap. buat support Ustadz, dakwah ini Ya. kan butuh biaya juga. Makanya HNI ini kita dukung. Siap. Baik, Ya, baik Ustaz. Kalau untuk kajian kali ini kita tutup dengan doa Ustaz. Fadol dengan doa bisa? Fadol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأعمالا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والمهان ما ظهر منها وما بطن وعن بلاد خاصة وعن بلاد المسلمين الأمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kajian pagi hari ini kita